Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hawanya sejuk, jadi salamnya juga lembek. Ini saya pindah sini boleh kan? Kursi saya juga sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, hawanya sejuk, hujan masih turun walaupun tersisa titik-titik. Rahmat Allah sedang turun buat kita. Ayo kita panggil dulu Allah, ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi akramin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ij'alna Allahumma ya Rabbana, ij'alna Allahumma ya Rabbana wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammad mimman ataka ya Rabbana bi qalbin salim, mimman ataka ya Rabbana bi qalbin salim, mimman ataka ya Rabbana bi qalbin salim. Amin, amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat, sungguh kemuliaan bagi kita, anugerah yang sangat agung bagi kita. Di pagi hari ini Allah pilih kita menjadi tamu-tamunya di rumahnya. Amin. Ini apa nama tempatnya? Masjid apa namanya? Masjid Ad-Din namanya. Tapi masjid adalah baitun min buyutillahi ta'ala fi ardih. Masjid adalah rumah-rumahnya Allah di atas permukaan bumi. Jadi saya mau tanya, kita sedang duduk di mana? Kita sedang duduk di mana? Di rumahnya siapa? Kita sedang duduk di mana? Sedang iktikaf di mana? Bertamu di mana? Siapa yang punya rumah? Siapa pemilik rumah? Allahu Akbar. Berarti kita sedang bertamu di rumah Allah. Ibu, bapak, hadirin pendengar setia Radio Silaturahim, pemirsa Rasul TV, alhamdulillah di Masjid Ad-Din ini baru beberapa hari yang lalu ulang tahun katanya. Bersyukur di 15 tahun umur masjid ini terbangun, Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di rumah Allah. Hadirin hadirat, saya mau tanya, ada tidak orang yang menerima tamu tidak memuliakan tamunya? Ada tidak? Ada tidak? Baik, ibu kalau ada tamu di rumah kira-kira dilayani enggak? Dilayani enggak? Kalau adanya kopi dikeluarin? Kalau adanya gorengan dikeluarin? Saya mau tanya, kita sedang bertamu di rumah siapa? Sedang bertamu di rumah siapa? Siapa
Di rumah siapa kita duduk? Berarti kita akan pulang membawa rahmat dari Allah, amin. Membawa kekayaan dari Allah, amin. Membawa anugerah dari Allah, membawa ridho dari Allah. Kita ambil jemput di rumahnya Allah Subhanahu. Tadi lihat Ustaz Jari udah kasih tahu tuh, ke masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumahnya. Saya mau tanya, kalau masjidnya orang NU, rumah siapa itu? Rumah siapa? Punya orang itu, punya Allah. Masjidnya Muhammadiyah punya siapa? Masjidnya Salafi punya siapa? Masjidnya Wahabi punya siapa? Masjidnya Sunnah punya siapa? Masjidnya Syiah punya siapa? Gak punya setengah. Masjidnya orang Syiah punya siapa? Setengah-setengah jawabnya. Punya siapa? Cuma pengurusnya doang beda-beda. Rumah siapa? Baik, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dengarkan ini. Allah sudah beritahukan kita dalam surat At-Taubah, innama, sesungguhnya pasti hanya yang guru yang senang dapat bisa selalu memakmurkan masjid Allah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah di atas permukaan bumi ini, man amana billah. Siapa? Man amana, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Buat dulu dah kita bahas. Buat dulu kita renungin. Man amana billah wal yaumil. Siapa sih yang senang? Siapa sih yang bisa? Siapa sih yang selalu dapat, mau, rajin, senang, nabung, nyambang, sowan, datang ke rumah Allah? Siapa? Siapa? Man amana, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Puncak keimanan dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, adalah tajalli azamatillahi fil qulub. Puncak keimanan itu merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Allah jelaskan dalam ayat lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang benar-benar beriman itu, kalau amanah beriman, kalau mukminun yang benar-benar beriman. Sama apa beda? Sama apa beda? Saya mau tanya, Bapak, Ibu, bisa kan nyanyi? Bisa kan nyanyi? Bisa, tapi sama nggak dengan penyanyi? Beda. Tuh, amanu ngaku beriman. Amanu orang beriman. Tapi kalau mukminun orang yang benar-benar. Ayo siapa tanya, mau jadi yang ngaku beriman apa benar-benar beriman? Yang ngaku iman apa benar-benar beriman? Siapa ini? Innamal mu'minuna alladzina, orang yang benar-benar beriman itu siapa? Alladzina, orang-orang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama, wajilat qulubuhum, hatinya gemeteran. Saya mau tanya, tadi ketika kita panggil ya Allah, hatinya gemeter gak? Hatinya terasa gak? Ada gak yang nangis? Insya Allah kalau ada, benar-benar kita orang beriman kepada, amin ya Rabbal, wajilat qulubuhum, hatinya gemeter. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacain, ingat dari tadi, sekarang, nanti
Masih banyak guru-guru kita yang akan membacakan ayat-ayat Allah. Tanda orang benar-benar beriman, selain hatinya getar, bergerak, bergetar, tentrem, senang, nyaman, pewek kalau disebut nama Allah, yang dibacain ayat-ayat Allah, tambah yakinnya kepada Allah. Jadi kuncinya mana kuncinya nih? Kuncinya ingat sama baca ayat-ayat. Saya mau tanya, Radio Rasil ngajak gak kepada orang kembali Al-Quran? Ngajak apa tidak? Radio Rasil ngajak kembali Al-Quran apa kembali kepada ego sektarian? Kembali kepada mana? Radio Rasil ngajak orang kembali kepada pemahaman, penjelasan Al-Quran ataukah kelompok, golongan, mazhab? Kepada mana ngajaknya? Ini tujuannya, biar kita benar-benar jadi orang yang Allah Akbar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Tadi apa tadi puncak imanan? Tajalli 'azamatullahi fil qulub. Merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Di mana-mana Allah. Kembalinya kepada Allah. Tadi tuh, ini ciri orang yang benar-benar mukmin yang hanya bisa meramaikan rumahnya Allah. Dipanggil, dijemput, diundang, datang ke rumah Allah. Allahu Akbar. Ibu, kita dalam sehari semalam, Bapak, sehari semalam Allah undang kita. Allah Akbar. Jadi Allah undang kita untuk datang ke rumahnya sehari 5 kali. Itu pun datang bukan untuk suatu hal yang sia-sia. Kata Allah Ta'ala lewat lisan para muadzin, hayya 'alas shalah. Sini, datang ke rumahku, sujudlah untukku. Tempel wajah yang jadi kebanggaan kita. Oh, Bapak, kalau dari istri pertama lihat belakang atau wajahnya dulu? Ibu, kalau dari mantu lihat wajahnya dulu apa lihat belakangnya dulu? Wajah dulu, ini yang paling cakep, yang paling kita bangga-banggain. Pengen semua orang lihat, tempelkan ke tempat yang paling rendah. Hayya 'alas shalah di sini. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu kan kurang pede sama Allah nih. Betul gak? Kurang percaya diri sama Allah bagaimana? Udah dikasih hidung cakap, pipi mulus, tempel-tempelin aja. Lihat ini wajah, tempelkan di sini. Tapi bukan untuk satu hal yang sia-sia. Hayya 'alas shalah. Ayo aku datang ke sini. Sujudlah padaku. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Al-falah kebahagiaan, al-falah kesuksesan, al-falah kenyamanan hidup, al-falah ketentraman batin. Tuh, lihat di mana adanya? Di mana adanya? Innama ya'muru masajidallah. Di mana adanya? Di rumah Allah. Ayo. Ini sekarang yang bikin heran, sebagian ada orang mensekat-sekat rumah Allah. Maaf, ini masjid tidak kunut nih, aneh nggak mau sholat di sini. Allah Akbar. Ini masjid kunut, aneh nggak mau sholat di sini, pindah ke tempat yang lain. Tuan, Bapak, Ibu, ini masjid rumahnya siapa? Yang lihat Nabi ajarkan saja, mau masuk ke sini, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Ada nggak yang nggak mau disayang sama Allah? Ada nggak? Semua mau disayang Allah? Semua mau? Lihat Allah aja sebutannya Rahman dan Rahim. Dua sebutannya. Rahman dan Rahim. Rahman dunia wal akhirah. Ar-Rahman yang maha kasih, maha murah, sama siapa aja yang gak beriman sama Allah dikasih rahmatnya.
Allah gambarkan dalam Al-Quran buat orang-orang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahman apa rahimah? Wa kana Allah bil mu'minina rahman apa rahim? Rahimah, khusus buat orang-orang beriman. Di mana? Bil mu'minin di sini. Nah, kalau sekarang ada masjid yang di situ ada bontak-bontokan, gara-gara yang satu mulut, yang satu kagak, yang satu tahlil, yang satu kagak, di mana rahmat kita? Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah gambarkan baginda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ayo, lil alamin apa lil nahdiyin? Lil alamin apa lil muhammadiyin? Lil alamin apa lil salafiyin? Lil alamin apa lil khalifiyin? Lil alamin apa lil syiiyin? Lil alamin apa lil sunniyin? Wa kana bil mu'minina rahima wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allahu Akbar. Kira-kira kalau hatinya tentrem, cinta karena Allah, enak apa enggak kira-kira? Enak apa enggak kira-kira? Ayo udah, kembali ke Quran. Kembali ke Quran, kembali ke masjid. Rumahnya Allah. Lihat ini. Jadi masuk sini kita bilang apa? Allahumma ftahli abwaba. Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk, dapat rahmat. Keluar. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Di atas permukaan bumi Allah bertebaran berbagai macam anugerah Allah. Yang kepengen punya rumah, yang kepengen punya jodoh, yang kepengen punya ini, yang kepengen punya itu, semua minta di sini, keluar diijabah oleh Allah Subhanahu. Lihat kabar gembira dari Nabi, kabar gembira dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimana tidaklah kita berkumpul di rumah Allah, menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, kecuali malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid ini. Malaikat berdiri di depan pintu masjid. Untuk ngapain? Ketika nanti kita pulang, bubar dari sini, keluar dari rumah Allah ini, malaikat mendoakan dan mengucapkan buat kita, qumu wansarifu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Ayo bangun, pulang, silahkan. Maghfuran lakum, diampuni seluruh dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Yang datang bawa dosa, saya, bapak, ibu datang bawa dosa apa kagak? Berapa ton dosanya? Hitung sendiri. Ingat-ingat sendiri. Yang bawa dosa sekarung, yang bawa dosa segerobak, yang pakai mobil dosa semobil, diganti ukuran dosanya dengan pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Enak gak Islam? Indah tidak? Ayo kembali kepada iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Apa maksudnya beriman kepada hari akhir? Apa maksudnya beriman kepada hari akhir? Arti beriman kepada hari akhir, segala aktivitas kita, ingat dunia ini cuma lewatan saja. Tujuan kita bukan di sini. Ayo, yang pada punya deposito uang jutaan, ratusan juta, miliaran, ingat itu kagak dibawa mati. Siapa yang bilang Al-Quran? Siapa yang bilang Nabi? Nabi udah jelaskan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi
istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Thumma raha wa tarakaha. Tidaklah ada aku bagi dunia ini, kata Nabi. Tidak ada aku terhadap dunia, begitu pun kita. Nabi dia begitu, apalagi kita. Illa karahim, kecuali seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Istadalla, kemudian berteduh tahta syajaratin, di bawah rindangnya sebuah pohon yang besar. Tsumma raha, kemudian pergi melanjutkan perjalanan. Wa tarakaha, dan tinggalkan sejuknya rindangnya pohon tersebut. Jadi kita ini di dunia seperti itu. Dari alam janin mulai perjalanan di alam arwah, mampir ke alam janin perut ibu kita, kemudian mampir lagi di mana? Di bawah sejuknya, rindangnya, fasilitas dunia, mewahnya dunia. Tsumma raha, kemudian pergi, lanjutkan perjalanan, tinggalkan dunia. Saya mau tanya, kalau orang yang sedang melakukan perjalanan seperti ini, kira-kira perlu nggak bawa bekal? Perlu nggak bawa bekal? Perlu nggak bawa bekal? Saya mau tanya sekarang, kalau orang lagi perjalanan, ada orang ribut, ada orang ngoceh, kira-kira mikirin yang ribut, yang ngoceh, apa perjalanan kita? Karena kita tahu perjalanan masih jauh, mau ngapain ribut-ribut? Masing-masing akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Kamu akan datang kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, furoda, sendiri-sendiri. Masing-masing. Istri cakep, nggak diurusin. Anak banyak, nggak direpotin. Masing-masing kita madep kepada Allah sendiri-sendiri. Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan, masing-masing punya pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah. Lihat, perjalanan masih jauh. Oleh karena itu, bekal yang paling utama, panduan yang paling utama agar kita perjalanan selamat, perjalanan capek, nggak ada kecelakaan tengah jalan, adalah Al-Quran. Apa? Kata siapa? Kata siapa? Kata Ustaz apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Hei seluruh manusia, yang Jawa, yang Sunda, yang Buddha, yang Kristen, yang Cina, Konghucu, Muslim, sekalian semua, NU, Muhammadiyah, masuk semua. Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya penerang, cahaya petunjuk, wa kitabun mubin, dan kitab panduan yang dapat menjelaskan segala perihal urusan kehidupan manusia. Apa itu namanya? Apa namanya? Al-Quran. Lihat ini, Allah kasih tahu pada kita, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Lihat ini, yahdi bihillah, dengan Al-Quran Allah akan pandu kita. Dengan Al-Quran Allah akan bimbing kita. Dengan Al-Quran Allah akan tuntun kita. Siapa kita ini? Man ittaba'a ridwanahu,
kepada jalan-jalan yang dapat menghantarkan kepada keselamatan. Jadi apa yang tadi dibimbing? Apa yang dibimbing? Adalah Al-Quran. Allah bimbing kita melalui Al-Quran. Panduannya Al-Quran, yang nyetir Al-Quran. Lihat Nabi Ibrahim ketika mau berangkat meninggalkan istrinya, ibunda Nabi Ismail, di tengah gunung gurun yang kering kerontang. Ibu bapak jangan lihat Mekah sekarang. Mekah dulu gurun, pasir, batu, cadas, panas, tidak ada pohon. Biwani ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada pohon-pohonan. Apa modal Nabi Ibrahim? Apa modal Nabi Ibrahim? Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan berangkat menuju Allah, akan pergi menghadap Allah. Sayahdini, maka Allah akan memandu saya, Allah akan membimbing saya, Allah akan menuntun saya. Jadi kalau kita mau berangkat menuju Allah melalui Al-Quran, Allah akan bimbing kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Al-Quran. Tadi lihat Ustaz Dedi bilang bahwa kita ini adalah khairul ummah. Kita ini orang Muslim, orang mukmin adalah khairul ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk kemanfaatan manusia. Siapa ini? Saya, ibu semua, bapak hadirin semua adalah khairul ummatin ukhrijat linnas. Ini belum paham ini. Islam ini, agama Islam, orang Muslim sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah di akhir zaman untuk kebaikan sesama manusia. Ada yang bertanya nih, ada yang bertanya, Pak Ustaz, ada sebuah hadis bahwa Islam itu akan terpecah menjadi berapa? Berapa? Kata siapa tuh? Kata riwayat hadis. Mungkin bapak ibu yang suka dengar pengajian Jumat ada istilah dari saya tuh. Kalau hadis itu apa namanya? Konon katanya. Suka dengar nggak di Jumat? Ini orang iki wonge mustaqim riwayat hadis apa? Konon katanya. Jadi konon katanya Nabi bilang, konon katanya Nabi bilang bahwa umat Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi berapa? Berapa? 72 golongan. Dan umatku kata Nabi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Betul? Kata siapa? Konon katanya. Konon katanya siapa? Kata Nabi. Jalene kalau kata orang Jawa. Konon katanya. Baik. Tadi Ustaz Dedi udah bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada ayatnya? Ada ayatnya? Kuntum, ada kalian semua. Kalau bahasa Jawa dulu nanti pondok kuntum ono sapa kabeh sedaya. Kuntum ada kalian semua. Saya Betawi, cuma kecil di Jawa. Jadinya ngomongnya ngomong Jawa. Kuntum ono sapa kalian sekabeh. Ada kalian semua. Kita masuk gak? Kita masuk gak? Orang tua kita masuk gak? Kakek kita masuk gak?
jarene konon katanya Kanjeng Nabi Daud. Konon katanya Nabi bilang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71. Nasrani terpecah berapa? 72. Dan akan terpecah umatku jarene. Konon jarene umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul? Ayo buka akal pikiran kita. Akal kecerdasan yang Allah berikan buat kita itu. Yahudi pecah 71, Nasrani pecah 72, jarene umat Islam bakal pecah 73. Yang paling jelek yang mana? Yang paling jelek yang mana? Yang 73, 72, 41. 73 siapa? Umat Nabi. Berarti umat Nabi paling. Ayo kira-kira berseberangan sama Al-Quran. Al-Quran bilang umat Nabi sebaik-baik. Tapi riwayat ini jarene konon katanya Nabi bilang umat Islam pecah 73. Berarti umat Islam paling gaduh, paling bater, paling bangor. Umat siapa? Padahal di Al-Quran yang paling bangor di antara tiga ini umat Islam, Nasrani, Yahudi, siapa yang paling bangor? Siapa yang paling bangor? Ini bagaimana ini? Al-Quran bilang Islam, kalian semua umat Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebaik-baik umat yang Allah munculkan di akhir zaman bagi kebaikan manusia. Kok di riwayat hadisnya jarene Kanjeng Nabi Daud katanya Islam terpecah 73. Berarti orang Islam paling jelek di antara kita. Setuju gak kira-kira? Setuju gak kira-kira? Nah berarti gimana hadisnya? Hadisnya gimana? Palsu. Karena berseberangan dengan Loh, kalau gitu kan hadis orang payu dong. Oh, kalau gitu Rasul itu ingkar sunnah dong, gitu ya? Gitu apa enggak? Saya mau tanya, Rasul ini ngajarkan ingkar sunnah apa tidak? Ya keras dong, sebenarnya. Radio Rasul TV ini mengajarkan Al-Quran atau mengajar ingkar sunnah? Yang keras, mengajarkan Al-Quran atau ingkar sunnah? Yes, ngerti ora? Krungu bae. Paham ora? Ngerti kagak? Kita begitu. Rasul ini mengajak kita bersatu melalui satu Tuhan Allah Subhanahu, panduan yang satu yaitu Allah dan prakteknya. Saya sering dalam kajian Jumat kasih contoh Pak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu setuju gak dengan perumpamaan saya? Nih, orang mustahil ngaku iman sama Al-Quran tapi orang iman kalau sunnah, mustahil. Orang bisa nek anak wong percaya ngaku nih iman kalau Al-Quran tapi gak iman sama sunnah, ya kudu wong beriman. Betul? Kenapa? Iman kepada Al-Quran, iman kepada As-Sunnah, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu paket. Jadi kalau orang ngaku iman kepada Allah, iman sama Al-Quran, yang kudu iman kepada As-Sunnah. Nih, saya kasih contoh perumpamaan. Al-Quran itu cermin, As-Sunnah itu objek. Jadi kalau saya pakai kopiah gede, nganggo kacamata, frame-nya ireng hitam, nganggo jas warna, kelambine warna, sarungnya warna, kira-kira kalau berdiri depan cermin yang tampak kopiah putih apa kopiah hitam? Kacamata hitam apa kacamata putih?
Setuju nggak contohnya nih? Bisa dimengerti nggak? Berarti kalau ada konon katanya, kalau ada jarene, Kanjeng Nabi nateh dawuh, katanya Nabi ucap, katanya Nabi berbuat, katanya Nabi menetapkan sesuatu yang berseberangan dengan Al-Quran, berarti itu bukan itu apa namanya? Itu apa namanya? 3 menit lagi. Apa katanya? Apa katanya? 3 menit lagi. Jadi apa katanya? Itu namanya bukan sunnah, tetapi riwayat hadis. Konon katanya, ceritanya, jarene dinisbatkan kepada Nabi dan Nabi bercuci tangan dari itu semua. Boleh paham? Boleh mengerti? Kenapa? Karena Al-Quran bilang dalam surat Al-Ma'idah, Allah sudah jelaskan, tegaskan bahwa Al-Quran ini muhaiminan alaih. Al-Quran ini apa? Al-muhaimin. Apa al-muhaimin? Tolak ukur, batu uji, timbangan bagi selain Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, riwayat, pendapat, persepsi, pemahaman, semua harus ditimbang di hadapan Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang yes, berarti boleh dipakai. Al-Quran bilang no, berarti harus dibuktikan. Ya, maksudnya boleh ngertos buatan. Berarti riwayat Islam terpecah 73 golongan. Itu namun hanya jarene, konon katanya Nabi tahu, tapi karena tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan dipakai. Ya, tinggal 1 menit. Itu udah. Masih ada guru kita Ustaz Samsul Ali bin Oban, dan masih ada guru kita Ustaz Husain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajak kelalen. Ajak, jangan lupa nyambung dari sini. Kapan? Besok tanggal 1. Tanggal berapa? Kan besok tanggal 28, 29, 30, hari Kamis tanggal 1. Ustaz Husain guru kita, ada lagi insyaallah Ustaz Yusuf Mansur, Yakshallah Mansur, dan guru-guru kita yang lain akan mengadakan tabligh akbar. Di mana? Di mana? Di Masjid Nurul Yakin, Jalan Haji Nawawi Raya, dekat ITC Fatmawati, dekat karo Pondok Indah. Tanggal berapa? Ayo yang malam makan ayam, hati-hati. Yang malam lupa sama Allah, pagi berangkat. Kita berzikir, berdoa, dan dengarkan kajian nasihat. Kalau ini di hati penutup tahun, besok membuka tahun baru, kita dengarkan ilmu dari para guru. Semuanya ngajak kepada Al-Quran. Setuju? Ajak kelalen, tulis dengan HP, simpen di buku, insya Allah berkah. Amin. Yang kedua, saya minta baca Fatihah. Pertama, guru kita Haji Saifuddin Amsir hari ini di Rumah Sakit TRC akan Cempaka Putih akan dioperasi. Haji Saifuddin Amsir, kita Fatihah dari ibu, bapak-bapak, pendengar Radio Rasil, pemirsa Rasil TV, agar beliau Allah berikan kesembuhan, panjang umur, sehat dan afiat. Juga buat DKM Masjid, semoga Allah berikan panjang umur, tambah cinta pada Allah, tambah cinta pada Al-Quran. Yang ketiga, tolong doain Ustaz Husain sama saya bareng Bapak Farid tahun ini akan buka sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Kita mau cetak kader-kader Al-Quran, awit injil nganti sonten
dari pagi sampai sore ngaji baca kitab, hafal Quran, belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, belajar usul fikih. Sore baru sholat asar, jam 4:30 nanti isya kuliah. Nah, kuliah apa? Boleh pilih ekonomi atau hukum. Jadi ngaji sekalian kuliah. Namanya baik sekolah tinggi. Jadi yang bisa ikut para mahasiswa. Insya Allah tahun ini kita buka. Yang mau daftar hubungin tuh Bang Krisna. Tanya bagaimana hasil, apa persyaratannya, silakan hubungi. Mohon doa agar Allah Ta'ala berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah sampaikan niat-niat kita semua, dan Allah jadikan kita semua Islam yang satu. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini saja yang dapat Al-Fatihah sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nasiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ucapkan sama-sama astaghfirullah, 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 wa natubu ilallah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Amin. Diijabah ya doanya. Doanya dijawab apa enggak? Diijabah apa tidak? Yakin? Dari mana yakinnya? Yakinnya karena Allah yang undang kita ke rumahnya, karena Allah yang mendudukan kita di rumahnya, maka apa yang kita minta Allah yang gerakkannya, betul? Maka diminta dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.